Rumahnya tuh kecil, kiosnya kecil dan berantakan. Saya tanya, kamu dapat makan dari mana? Ya kios. Hah? Minyak goreng cuma 5 biji, beras cuma sekarung, cukup untuk ngasih makan anakmu? Saya bilang begitu. Dia jawab, Susi, kalau kamu pakai ukuran logikamu, ya nggak masuk. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal, dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Itu saya belajar, itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya, Pak, ya. Iya. Jadi betul-betul itu kayak menampar saya gitu. Wih, keren ini gitu. Kok bisa sehebat itu keimanannya gitu, kepercayaannya itu. Kok saya nggak bisa kayak gitu? Salah saya di mana? Kemudian saya pulang, saya pikir ini salahnya di mana sih hidup saya? Saya pikir lagi, oh iya memang hidup saya nggak ada damai. Jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel pembela ajaran agama Islam, yaitu membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu mu'allabnya seorang wanita yang taat dari umat Kristiani. Mengapa kita katakan taat? Karena beliau ini selalu pergi ke gereja dan tidak pernah meninggalkan gereja sampai beliau ini mu'allab. Nah, permasalahannya mengapa beliau ini mu'allaf? Karena beliau mengatakan bahwasannya di dalam agamanya yang dulu, yaitu agama Kristen, dia ini tidak dapat memperoleh ketenangan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita mengkaji, orang Kristen itu memang susah mendapat ketenangan. Karena apa? Karena yang mereka sembah itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi ajarannya Kristen itu bertentangan dengan ajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Contohnya, Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah sebagai Allah, ataupun Yesus itu mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Tidak ada
satu ayat pun terdapat di dalam Alkitab. Jika ada tertulis Yesus itu sebagai Tuhan, misalnya terdapat di dalam kitab Markus 16 ayat 19. Di situ dikatakan setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan di situ merupakan salah penterjemahan, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti Lord. Lord yang artinya Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Karena seperti di kitab Yohanes pasal 13 ayat 13, kalau dalam bahasa Inggrisnya, you call me teacher and Lord. Jadi Lord di situ diartikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Yang mana kita ketahui Lord itu di negara Inggris sana banyak orang memakai gelar Lord. Para bangsawan memakai gelar Lord. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang menyebabkan salah penterjemahan arti ke dalam bahasa Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui di dalam Alkitab itu, Yesus banyak mengatakan bahwa dirinya itu hanya sebagai utusan. Sebagai utusan Allah. Ini misalnya terdapat di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yang mana situ berkata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di situ Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Ini sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, bukan Allah. Karena dirinya tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Kemudian segala kuasa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu atas kehendak yang mengutus Dia. Itu sangat jelas sekali bahwa Yesus mengatakan dirinya seorang utusan. Kemudian kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Situ Yesus berkata lagi, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itulah yang ku kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jelas Yesus mengatakan bahwasanya dirinya seorang utusan. Kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapalah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Sangat jelas sekali. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus,
suaranya tidak dapat kamu dengar, dan suaranya dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Jadi Bapa itu gaib. Gaib itu tidak dapat disentuh, tidak dapat diraba. Itulah gaib. Berarti Bapa itu gaib. Sama dengan Allah. Allah tidak dapat dilihat, tidak dapat dilihat. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, angin pun tidak dapat dilihat. Angin pun tidak dapat disentuh, hanya dapat kita rasakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tetapi angin dapat kita dengar suaranya. Angin ribut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali mengapa wanita Kristen ini tidak dapat memperoleh ketenangan dalam melaksanakan agamanya itu, karena si wanita ini salah menyembah. Si wanita ini salah menyembah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitabnya atau kitab sucinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, lain dengan agama Islam. Agama Islam itu kita melaksanakan apa yang terdapat, apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Kita beribadah tidak mengada-ngada. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka umat Islam melakukannya. Nah, jika kita beribadah, umat Islam beribadah, apabila tidak ada dalil, maka orang Islam akan meninggalkannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu yang telah beragama Islam, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk, dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, yaitu agama Islam, untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain, walau orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali tidak ada agama yang benar selain agama Islam, telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperteguh dan memperkuat keimanan kita bahwa agama Islam itu agama yang benar, marilah kita saksikan tentang mualafnya wanita Kristen yang taat ini ke dalam memeluk ajaran agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wahyu Kristina. Memang dari kecil pemberian orang tua namanya itu. Saya berasal dari agama awalnya dulu agama Kristen. Dan saya asli dari kelahiran Ponorogo tapi besar di Kaliwungu, Semarang. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir nomor 5. Ibu saya masih Kristen. Masih Kristen, Bapak? Bapak sudah almarhum. Kemudian kakak saya nomor 1 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 2 memang dari kecil dia Islam. Kakak saya nomor 3 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 4 masih Katolik. Gitu. Saya mu'alaf tahun 2021 kemarin.
Saya aktif di gereja, aktif dengan segala kegiatan, dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja setiap minggunya. Kemudian hari-hari yang lain juga, kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja, saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu. Jadi banyak banget saya aktif di gereja. Jadi saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen. Jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur 2 tahun, sehingga ibu saya itu single parent, jadi beliau lebih banyak bekerja untuk kita. Nah, akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama Pak D, Bu D gitu. Nah, saya dari kecil ngikut ibu saya. Jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja. Dari kecil tetap dididik untuk ke gereja, dan saya taat sampai 2 tahun yang lalu saya mu'alaf itu. Dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja. Saya menikah juga dengan orang Nasrani juga. Jadi seperti awal sekitar, kan saya masuk syahadat itu Mei ya. Sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami bulan Maret April sekitar Februari lah, saya didiagnosa sama dokter itu bipolar. Bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi, gitu. Jadi pada awalnya nggak ngerti apa itu. Kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya, kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu. Cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing, beliau mu'alaf juga, bilang kayaknya ada masalah deh kamu deh, ke psikiater gitu. Enggak lah, masa aku gila, kayak gitu. Tapi kamu aneh gitu, karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Orang menangis itu kan pakai sebab, Pak. Betul. Orang meninggal, saudara meninggal menangis gitu kan, namanya ada sebabnya. Ini enggak, kadang-kadang nangis gitu. Bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu, enggak. Menangisnya itu pengen menangis gitu. Dan terus kemudian setelah menangis selesai, dan itu tuh sampai pada titik di mana saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam saya nggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater. Kayak gitu. Untuk psikiater sempat banyak pertimbangan, tapi sudah nggak kuat rasanya. Jadi yang dirasain waktu itu gini, tidak ada harapan. Kok hidup saya gini-gini terus? Masa depan saya bagaimana? Saya merasa orang paling berdosa sedunia. Saya merasa Tuhan tidak adil. Mestinya hidup saya nggak seperti ini, harusnya lebih baik. Harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang menurut saya baik itu. Jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kayak gitu sih. Dari situ akhirnya karena sudah nggak kuat, saya putuskan untuk ke psikiater. Begitu sampai psikiater, saya didiagnosa bipolar. Bukan bipolar sebenarnya, cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu. Belum parah banget itu ya? Iya Pak, alhamdulillah belum enggak. Jadi depresi ke arah bipolar, jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu. Kayak gitu Pak. Terus dari situ shock juga gitu. Ini shock yang kedua, dari awalnya shock dengan kehidupan, ini apa lagi, makanan apa gitu. Sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu. Terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali, harus minum obat untuk menenangkan, untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang, karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang, Pak ya. Iya. Jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Saya bilang sama waktu itu suami saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, saya mau pulang. Saya pulang bersama dengan anak saya 1 Pak ya. Waktu itu masih 9 tahun. Saya pulang
Di sana mulai belajar. Pertama yang saya lakukan sampai rumah tuh istirahat, Pak. Jadi saya berapa hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di sana mulai belajar mengenali diri sendiri. Belajarnya sih nggak, maksudnya gini, bukan saya tidur, saya mau niat belajar, nggak kayak gitu. Karena kita bertemu dengan banyak hal, akhirnya tuh belajar dari situ gitu. Nah, pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini, kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi, yang seniman tadi. Kamu kenapa? Dia nanya. Waktu saya pulang, malam-malam jam 2 malam. Saya didiagnosa bipolar, saya bilang. Lah kok bisa? Nggak tahu, saya bilang. Ini yang saya rasain. Terus dia bilang, kamu selama ini ke gereja? Lah iya, kan nggak pernah absen. Yang kamu rasain apa? Ya begitu, saya bilang. Terus dia bilang, dia bilang gini, untuk berbuat baik manusia itu butuh agama nggak sih? Kakak saya nanya. Terus saya pikir nggak tahu, saya bilang. Kakak saya jawab, untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama, karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani. Kamu pergi di pinggir jalan, ada anak kecil mau ketabrak motor, kamu diem aja, kan pasti kamu selamatin, karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu. Kakak saya bilang begitu. Oh, saya bilang. Terus dia bilang lagi, terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa? Fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa? Kemudian kakak saya bilang, fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai. Waktu itu kakak saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, iya, yang saya cari apa sih? Kok hidup saya kayak gini gitu? Berarti saya nggak ketemu itu yang namanya damai. Dari situ mulai berpikir, kemana saya cari damai? Damai itu kemana, tenang itu kemana gitu. Terus saya ketemu, kemudian waktu itu kan karena namanya mudik Pak ya, mudik kita ketemu dengan beberapa orang. Nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya. Kota santri ya. Jadi teman saya full, hampir 100% itu muslim semua gitu. Nah saya ada sahabat waktu zaman SMA, waktu itu dia janda Pak. Suaminya meninggal, dia janda, punya anak 4 kalau saya nggak salah, 4 atau 5 gitu. Nah saya main ke rumahnya gitu. Rumahnya tuh kecil, kiosnya kecil dan berantakan. Saya tanya, kamu dapat makan dari mana? Ya kios. Hah? Minyak goreng cuma 5 biji, beras cuma sekarung, cukup untuk ngasih makan anakmu? Saya bilang begitu. Dia jawab, Susi, kalau kamu pakai ukuran logikamu, ya nggak masuk. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal, dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Itu saya belajar, itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya Pak ya. Iya. Jadi betul-betul itu kayak menampar saya gitu. Wih, keren ini gitu. Kok bisa sehebat itu keimanannya gitu, kepercayaannya itu. Kok saya nggak bisa kayak gitu? Salah saya di mana? Kemudian saya pulang, saya pikir ini salahnya di mana sih hidup saya? Saya pikir lagi, oh iya memang hidup saya nggak ada damai. Jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Dan itu tuh kayak apa ya, lelah Pak ya. Iya. Lelah, melelahkan gitu. Kayak gitu. Kemudian dari situ tertarik apa sih yang dipunyai Muslim kok sampai dia
punya keyakinan sekuat itu, punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan. Karena kan nggak mudah menghidupi anak 5 sendirian gitu, dengan kondisi yang kita lihat kayak gitu. Tapi dia bisa senyum, dia bisa tertawa, dia masih bisa masakin saya waktu itu. Saya datang, saya dimasakin gitu, luar biasa gitu. Terus kemudian saya bingung, saya cari tenang di mana. Itu waktu itu masih bingung. Saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor 3. Kakak saya nomor 3 itu yang perempuan itu memang orangnya agak keras, Pak. Nah, saya tanya sama kakak ipar saya nih, Mas, kok bisa ngadepin Mbak kayak gitu sih? Gitu. Ya, orang memang Mbakmu kayak gitu. Mas, nggak capek hidup bayar utang terus? Saya bilang, ya bagaimana kalau nggak dihidupi, emang hidupnya begitu, Sus. Wes, pokoknya itu hidup dijalani. Kalau memang waktunya dapat rezeki. Lah bagaimana? Dia bilang, Mas nggak beban. Yo beban, nggak capek, yo capek. Tapi kok masih bisa jalan? Lu lah gimana, pasrah sama yang di atas? Dia bilang. Itu kayak memang obrolan itu sederhana, Pak ya. Yeah. Obrolan itu sederhana, tetapi itu menyentuh hati saya gitu. Bahwa memang hidup tuh harus dijalani, dan dia tuh kayaknya ringan, ngomong gitu tuh ringan gitu. Hidup tuh memang harus dijalani, ya gimana gitu kan. Memang takdirnya udah kayak gini. Nah, dari dia saya mengenal kata takdir. Oh, takdir. Apa itu takdir? Gitu. Akhirnya mulai berpikir lagi gitu. Nah, kita tuh orang bipolar itu kan susah tidur, Pak. Gitu, susah tidur. Nah, waktu itu masih dalam pengobatan, saya dikasih obat 1 bulan waktu itu sama psikiater. Memang izin mau pulang sebulan dikasih obat. Nah, suatu malam tuh saya nggak bisa tidur. Kayak biasa scroll HP, lihat YouTube. Kalau biasanya kan kita lihat YouTube itu kalau kita ketik khotbah itu yang keluar kan pendeta ya kan, pendeta khotbahnya pendeta gitu ya. Yeah. Kalau kita ketik ceramah mungkin baru Pak Ustadz gitu ya. Kayaknya begitu Pak ya. Yeah. Saya kan nggak pernah ketik ceramah, Pak, pasti ketiknya khotbah kan gitu. Suatu saat saya ketik khotbah gitu. Tapi yang keluar itu ada beberapa ustadz itu. Mikir nih, kok keluar ustadz gitu. Mau saya buka, orang Kristen kok nonton ustadz khotbah. Kayak gitu. Tapi waktu itu kebuka juga. Nah, waktu itu tuh ada khotbah ceramahnya ustadz Habib Novel. Novel Alaidrus. Iya, dari Solo itu. Iya, betul. Nah, waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup. Simple banget, dan itu tuh sudah pernah saya dengar dan sering saya dengar, bukan dari Habib ya, maksudnya dari hal-hal yang lain di sebelum-sebelumnya gitu, bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan. Itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu, sering kita tahu lah gitu. Tapi waktu itu tuh Habib Novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu, bahwa orang tuh hidup ya sekarang, karena kemarin itu nggak bisa diulang. Sudah berlalu, nggak bisa disesali. Dan besok belum tentu kita hidup, besok bisa jadi kita mati. Saya waktu itu nangis, air mata nggak bisa berhenti. Capek, Pak. Tapi capek fisik, lega hati. Oh gitu? Ya, kenapa? Waktu itu yang bikin saya nangis itu satu, saya diingetin dari khotbah itu dari ceramah itu yang saya ingetin, saya diingetin itu, saya lupa bahwa saya itu nggak hidup selamanya. Bahwa saya besok itu bisa mati, yang artinya saya nggak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi. Wong kita belum tentu ada di sana, bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati. Itu yang membuat saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya. Itu membuat saya dari situ kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu, karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia. Bahasa kasarannya tuh gini, dosa apa yang nggak pernah saya bikin, Pak, dulu sebelum ya bukan ya aktif di gereja, cuma kan namanya orang hidup, Pak ya, banyak hal yang kita lakukan gitu dari zaman kecil muda gitu. Itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya, saya bilang ya memang saya memaafkan diri saya, segala dosa saya memaafkan gitu, saya maafin diri saya gitu.
mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini. Mulai menerima bahwa memang bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil. Dari dulu saya nggak pernah terima itu. Kenapa bapak saya meninggal? Tuhan tuh nggak adil. Orang lain tuh bisa bersama bapaknya, saya enggak. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin hidup saya bisa lebih baik. Mungkin pendidikan saya bisa lebih baik. Mungkin masa depan saya bisa lebih baik itu. Saya itu yang paling saya nggak bisa terima adalah kematian bapak saya. Saya nggak kenal saya tuh nggak kenal bapak saya itu kayak apa. Mukanya tuh nggak lihat, kecuali dari foto gitu. Bukan saya kehilangan bukan saya kehilangan fisiknya, tapi saya kehilangan momennya, Pak. Jadi kayak itu tuh yang betul-betul saya nggak bisa terima dari Tuhan gitu. Kenapa kok begitu? Nah, malam itu tuh saya bisa melepaskan itu bahwa memang garis hidup saya begini, dan saya dari malam itu mulai jadi kayak gini. Rasanya tuh kayak gini. Oh iya, saya punya bapak. Walaupun bapak saya meninggal, tapi saya punya bapak gitu. Saya diingetin bahwa saya punya bapak, karena selama ini rasanya tuh kayak saya nggak punya bapak. Karena memang saya nggak kenal sama sekali bapak saya gitu. Jadi malam itu tuh kayak iya, saya punya bapak. Dari hari itu tuh, bapak saya waktu dulu tuh ceritanya meninggalnya tuh di laut, Pak. Waktu masih tugas gitu. Besoknya saya ke laut. Saya cuma, saya hello gitu. Oh iya, saya punya bapak. Bapak saya dulu meninggalnya di sini gitu. Itu kayak, merasa memiliki orang tua. Itu tuh rasanya tuh kayak kayak, oh iya, saya ada asal-usulnya gitu. Itu momen yang nggak akan saya lupakan gitu. Nah, dari malam itu kan saya menangis, saya bukan menangis yang seperti biasanya, kan saya menangis karena saya kelelahan, karena beban terlalu banyak gitu, merasa beban hidup banyak gitu. Malam itu tuh saya menangis, separuh beban saya itu hilang. Saya ngerasa separuh beban saya hilang, saya ngerasa lebih ringan untuk melangkah gitu. Jadi pikiran lebih ringan, semua lebih ringan walaupun saya menangis. Jadi saya menangis waktu itu tuh keluarga sempat bingung kenapa gitu. Mereka nggak ngerti apa yang saya rasakan karena saya mau jelaskan juga mereka belum tentu memahami. Jadi akhirnya saya hanya menangis saja di kamar, nggak ngomong apa-apa. Saya menangis kemudian ya Allah, belum ya Allah waktu itu terima kasih beban saya sudah hilang 50% gitu. Nah, dari situ mulai tertarik, kok saya dapat ajaran, mulai tahu konsep hidup. Jadi dari apa yang dikhotbahkan sama Habib Novel itu mulai tahu konsep hidup, bahwa hidup itu ya hari ini, sekarang, at the moment gitu, bukan kemarin, bukan besok. Oh, ternyata konsep hidup tuh seperti itu. Jadi ternyata selama ini saya hidup tuh nggak punya konsep. Saya menjalani hidup, menjalani saja seperti yang orang lain lakukan. Bukan konsep yang saya punya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya betul-betul menemukan ya, ternyata kayak gini toh, orang hidup tuh seperti ini toh. Itu yang luar biasa. Kemudian saya ngobrol sama kakak ipar saya juga nomor 2 gitu. Banyak ngobrol tentang apa itu ikhlas, mulai banyak tanya apa itu takdir, apa itu menerima kehidupan seperti itu. Kemudian mulai tertarik. Saya punya teman memang dari awal dia dampingi saya untuk kita ngobrol gitu. Kita kan orang bipolar tuh pasti butuh teman ngobrol, Pak. Jadi kita tuh butuh orang yang bisa membantu kita untuk menilai diri kita gitu. Nah, saya tanya sama dia, sama temannya, apa yang kamu rasakan ketika sholat? Kemudian dia jawab, Masya Allah, sholat itu bikin tenang. Dia jawab begitu. Oh, bikin tenang ya? Saya bilang. Kemudian saya pikir lagi, saya lihat beberapa teman yang sholat. Kemudian saya bilang sama dia, boleh nggak saya sholat? Kemudian teman saya bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya syahadat dulu. Terus saya jawab, syahadat itu kan ikrar ya, perjanjian bahwa kita masuk Islam. Kan saya belum berikrar, saya nggak mau berikrar dulu. Lah kenapa? Lah kan saya belum tentu ketemu tenang di Islam. Kan yang saya cari tenang dan damai. Memang Tuhanmu punya tenang dan damai? Saya ini masih nanya nih, saya mau sholat tuh mau nanya.
Tuhan punya tenang dan damai nggak? Saya bilang, lah kalau saya sudah ikrar syahadat terus tiba-tiba nggak ketemu tenang, gimana? Situ mau jamin saya ketemu tenang? Saya bilang begitu. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, sholat aja. Yang penting satu, sebut nama Tuhanku itu Allah. Dia bilang gitu. Oke, saya sholat ya, iya. Terus saya bilang, ajarin dong. Saya bilang gitu. Ya, kan katanya mau ketemu Tuhan. Kalau kamu ngikutin sholat yang sepenuhnya itu, nggak kayak gitu. Yang penting kamu sebut nama Tuhanku, namanya Allah. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya, karena waktu itu kan ibu saya Kristen, Pak. Dan saya tidak sanggup untuk melihat, atau saya bukan takut ya arahnya, takut mengecewakan ibu. Akhirnya malam-malam, karena keponakan saya sudah muslim, saya bilang, saya tidur di kamar ponakan. Saya mau sholat. Bukan, saya mau sujud. Waktu itu saya sebut gitu. Oh iya, tante, dia bilang. Saya wudhu sebisa saya, kemudian saya sujud. Saya sujud, saya cuma bilang, ya Tuhan, yang bernama Allah, yang belum pernah saya sembah sebelumnya. Saya butuh tenang, saya butuh damai. Punya itu enggak? Kalau punya, mau kasih saya enggak? Saya bilang. Kalau boleh enggak saya minta tenang itu? Kalau memang ada, kasih saya tanda. Apa itu tenang? Kasih saya tanda, apa itu damai? Waktu itu sambil nangis. Nangisnya luar biasa gitu. Dan itu momen yang nggak akan saya lupakan, Pak. Jadi rasanya tuh kayak kelegaan kedua gitu. Yang kelegaan pertama kan yang kemarin itu yang bisa menerima diri, bisa menerima kehidupan saya gitu. Oke, terus kemudian setelah selesai sujud, saya tutup ini sajadah mukena, udah berjalan lagi, mulai ketemu dengan orang-orang Islam lagi. Saya ketemu dengan guru Islam SMK. Guru Islam SMK. Waktu itu saya sekolah SMA kan, saya ketemu. Dia nggak ngajar saya kan, karena saya Kristen waktu itu. Tapi saya kenal beliau gitu. Akhirnya saya ketemu, ngobrol-ngobrol lah biasa masalah agama. Saya tanya, Pak, Tuhannya punya tenang nggak? Saya bilang, kalau saya masuk Islam ada tenang nggak? Saya takut tuh kalau saya masuk Islam nanti nggak ada tenang. Terus dia bilang, kalau semuanya diukur pakai logika ya nggak masuk tuh sus. Kalau kamu pakai logikamu, kamu akan nyari ke berapa agama. Yakini dulu di agama itu ada tenang dan damai, maka kamu bisa menemukan itu. Jadi saya harus masuk dulu, syahadat dulu gitu, baru ketemu tenang. Terus kalau nggak ketemu bagaimana? Saya bilang begitu. Ya kamu begitu aja terus nyari kelima agama. Dia bilang, kalau kamu nanya saya jawab, ada. Di Islam ada tenang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan nggak percaya, udah cari aja dulu. Waktu itu guru itu bilang begitu. Oke, waktu itu saya memutuskan untuk oke, saya bersyahadat kali ya. Dari modal sujud pertama yang saya lakukan, gitu. Saya bilang sama teman saya, oke, saya syahadat. Hah? Yakin? Saya nggak pernah nyuruh kamu masuk Islam. Kamu baik-baik aja di Kristen. Ngapain kamu masuk Islam? Islam tuh udah banyak umatnya, nggak butuh orang. Kamu nyusahin saya, dia bilang. Saya bilang, kamu nggak mau bantu saya? Ya sudah, nanti saya urusin, dia bilang. Tunggu saya pulang. Waktu itu dia posisi di Cirebon. Oke. Nah, waktu pulang dia WA. Oke, besok kita bikin janji masuk syahadat di rumah Kiai. Siap. Besoknya dia WA lagi. Nggak bisa, Pak Kiai diundur. Lah kenapa? Ada ngantenan ke Jogja. Jadi waktu itu dia ngurus nganten ke Jogja. Saya mikir nih, lah mau syahadat aja susah,
jangan-jangan bukan jalan saya nih. Pikirannya begitu. Terus akhirnya saya malam wudhu lagi, saya sujud. Saya bilang, kalau memang ini jalan saya, kasih petunjuk. Kalau memang bukan jalan saya, berarti mungkin bukan di Islam. Berarti saya bisa jadi saya tetap di Kristen atau di agama yang lain. Saya akan cari, saya bilang. Kalau memang engkau punya ketenangan itu dan mau kasih ke saya, kasih saya kemudahan. Waktu itu saya bilang begitu malam. Kemudian paginya, seperti biasa, sarapan segala macem, teman saya WA. Tak jemput, ngapain? Pak Ustadz nggak jadi ke Jogja. Lah kenapa? Pengantinnya COVID. Bukan bersyukur dengan COVID Pak ya, tapi jadi kayak, aku dijawab. Itu tuh rasanya itu kayak, ya Allah, aku dijawab gitu. Itu kan kayak jawaban doa Pak ya. Betul, betul. Kayak jawaban, jadi kayak, mujizat gitu ya bahasanya, kayak wow gitu. Jadi waktu dia bilang itu, wow, luar biasa ini keren nih gitu. Jadi oke, dengan semangat saya persiapan diri. Kemudian ke rumahnya Pak Ustadz yang dituju. Saya waktu itu tidak mau diadakan syahadat rame-rame karena saya masih bipolar juga. Dan saya nggak sanggup untuk ketemu dengan banyak orang, dan saya masih menjaga perasaan ibu saya. Jadi waktu itu saya disaksikan oleh ponakan saya, kakak saya dan teman saya. Nah, syahadat. Saya pikir ketika syahadat tuh langsung, Pak ya, syahadat, datang syahadat. Enggak. Pak Ustadznya bilang, yakin masuk Islam? Iya. Bener nih? Iya Pak. Pulang dulu, mandi dulu, pikirin dulu baik-baik. Saya nggak mau kamu masuk Islam kemudian balik lagi Kristen. Nggak main-main soalnya ini.